bahwa pertemuan G20 dan juga APEC ini terjadi di Peru dan di Brasil, itu sedikit banyak juga merupakan kesempatan yang sangat baik. Tidak hanya bagi Indonesia, tapi bagi negara berkembang. Karena sebagai tuan rumah, Peru sebagai negara berkembang, Brasil sebagai negara berkembang, bisa ikut mengarahkan diskusi dan juga menyampaikan kepentingan-kepentingan negara berkembang. Jadi itu adalah peluang yang sangat baik gitu. Makanya mungkin banyak sekali pertemuan-pertemuan di sideline ya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain. Karena tempatnya itu di Pasifik. Pasifik ini wilayah yang unik karena di dalamnya ada Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan yang masih dominan, tapi juga ada Cina yang juga merupakan kekuatan ekonomi yang besar sekali. Makanya sering disebut sekarang ini abadnya Asia lah dan lain-lain. Sehingga bahwa Indonesia tadi disampaikan dia diterima dengan baik oleh negara-negara berkembang dan juga Pak Prabowo tampak bisa menyampaikan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama negara berkembang. Itu sudah menjadi modalitas yang menurut saya sangat kuat bagi Presiden Prabowo dan juga bagi Indonesia dalam hal bahwa sebetulnya kita juga memerlukan iklim yang kondusif buat ekonomi kita kan. Jadi kalau sebelum ini kawasan Asia Pasifik dan juga dunia pada umumnya mengalami apa yang disampaikan tadi Mas Fahrul itu situasi yang tidak pasti karena ada persaingan antara Cina dan Amerika Serikat. Dalam pertemuan-pertemuan semacam pertemuan ekonomi ini, itu keduanya harus mendengarkan negara-negara lain. Dan itu gunanya kepentingan platform seperti G20 dan APEC. Dan juga yang kedua, sebetulnya ada dalam berbagai kampanye kan fokus dari, sebelum terpilih maksudnya, fokus dari pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran adalah pada ujungnya adalah tentang kesejahteraan. Jadi semua usaha baik dalam konteks mengedepankan peran sektor swasta, di APEC itu ada bisnis forum, di Inggris ada bisnis forum dan lain-lain, itu tampak bahwa yang mau didorong juga adalah keterlibatan swasta yang juga besar dalam konteks ekonomi Indonesia. Karena tanpa keterlibatan seluruh potensi masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi ya, swasta dan bekerjasama dengan pemerintah itu nggak mungkin. Nah karena itu pertemuan-pertemuan terutama di APEC dan G20 itu sangat penting dan mungkin buat negara-negara berkembang lain akan membawa manfaat juga. Karena Indonesia ini kan posisinya juga unik. Dia menjadi penghubung ya antara negara-negara berkembang dan maju di kawasan Pasifik. Tapi di sebelah timur kita itu Samudra Hindia, yang di sana adalah negara-negara berkembang yang mungkin secara ekonomi di bawah Indonesia gitu. Sehingga makanya mungkin ada harapan yang mungkin cukup banyak gitu dari negara-negara berkembang melalui forum-forum ini. Dan saya kira Indonesia bisa memainkan tanggung jawab yang penting di saat kita mau memenuhi kepentingan nasional kita. Tetapi kalau bersama negara berkembang yang lain kita bisa maju bersama-sama kan mungkin itu lebih baik karena kepentingan kita sama sebagai negara berkembang.